hakikat pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sifat, sikap, dan juga karakter peserta didik. Pendidikan dapat dipahami sebagai proses yang menyeluruh dan juga berkelanjutan untuk membentuk manusia seutuhnya, baik dari segi intelektual, segi moral, sosial, maupun kepribadian. Dalam konteks ini, pendidikan di jenjang sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting karena menjadi fondasi awal bagi perkembangan peserta didik di masa depan. Pada pendidikan anak-anak dasar ini, anak-anak mulai diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, yang akan menjadi bekal utama untuk melanjutkan ke pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi. Namun, selain penguasaan akademik, pendidikan di SD juga memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai moral dan juga sosial. Nilai-nilai tersebut seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, rasa hormat, kepedulian, dan sikap yang harus saling menghargai yang ditanamkan sejak dini agar tertanam kuat dalam diri peserta didik. Proses pembentukan karakter ini tidak hanya terjadi di dalam kelas melalui pembelajaran formal, tetapi juga interaksi sehari-hari antara guru dan siswa, budaya sekolah, serta lingkungan kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Materi ini mengapa pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga sifat, karena realitas pendidikan saat ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pencapaian nilai akademik dan juga prestasi formal. Dalam praktiknya, keberhasilan pendidikan sering diukur dari angka, peringkat, dan juga hasil ujian, sementara pembentukan sifat dan sikap peserta didik kurang mendapatkan perhatian yang seimbang. Akibatnya muncul fenomena individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan juga pengetahuan luas, tetapi masih kurangnya menunjukkan perilaku yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak jujur, kurang disiplin, tidak bertanggung jawab, serta kurang menghargai orang lain. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Peserta didik saat ini hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat dan juga beragam, yang tidak semuanya membawa pengaruh yang positif. Tanpa karakter yang kuat, peserta didik mulai terpengaruh oleh nilai-nilai negatif yang dapat merusak moral dan juga kepribadian mereka. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, tetapi juga harus membimbing peserta didik agar memiliki sifat dan juga sikap yang baik sebagai bekal untuk berkehidupan di masyarakat nantinya. Jadi, materi yang saya ambil ini menjelaskan konsep pendidikan berkarakter berdasarkan pemikiran Thomas Likona yang mendefinisikan pendidikan karakter sebagai usaha sadar dan juga terencana untuk memahami seseorang, memperhatikan dan juga memperhatikan nilai-nilai etika inti. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan juga mana yang salah, tetapi juga membiasakan peserta didik untuk mencintai nilai-nilai kebaikan dan juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Likona mengumumkan 7 alasan pendidikan karakter itu penting. Di antaranya, untuk menjamin terbentuknya karakter yang baik, meningkatkan prestasi akademik, membantu siswa yang tidak memperoleh pembentukan karakter di lingkungan lain, mempersiapkan siswa hidup dalam masyarakat yang majemuk, serta mengatasi berbagai permasalahan moral dan sosial. Dalam bagian pembahasan yang saya ambil ini, materi ini menegaskan bahwa tujuan pendidikan sejatinya adalah membentuk manusia yang berilmu dan juga sekaligus yang berkarakter. Ilmu pengetahuan memang penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan rasional. Tetapi tanpa disertai sifat yang baik, ilmu tersebut dapat disalahgunakan. Contoh nyata yang saya angkat dalam materi ini yaitu perilaku mencontek atau mengerjakan tugas tanpa usahanya sendiri, yang menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kemampuan pengetahuan tetapi belum memiliki kejujuran dan juga tanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan harus mengintegrasikan pengajaran ilmu dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang seimbang. Penanaman dan sifat dan juga karakter dalam pendidikan itu dapat dilakukan melalui pembiasaan dan juga keteladanan. Sekolah menjadi lingkungan yang sangat strategis untuk membentuk kebiasaan positif peserta didik.
aturan sekolah, kegiatan belajar, mengajar, kerja kelompok, piket di kelas, serta interaksi sosial di sekolah menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter, karena guru memegang peran sentral dalam proses ini, dan juga guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan yang akan ditiru oleh peserta didik. Sikap guru yang sabar, adil, disiplin, dan juga menghargai perbedaan akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian siswa. Materi yang saya ambil ini juga menguraikan berbagai nilai pendidikan karakter yang menjadi landasan dan juga pembentukan kepribadian peserta didik. Nilai kejujuran dipandang sebagai fondasi moral yang digunakan untuk mencegah penyalahgunaan ilmu. Nilai tanggung jawab melatih peserta didik untuk melaksanakan kewajiban dari menerima konsekuensi dan juga perbuatannya. Disiplin membantu peserta didik mengatur diri dan menghargai aturan. Rasa hormat dan rasa santun menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Kerja keras membentuk sikap pantang menyerah dan menghargai proses. Kepedulian sosial menumbuhkan empati yang solidaritas, sedangkan kemandirian membekali peserta didik agar mampu mengambil keputusan dan menghadapi tantangan hidup yang dilakukan secara bertanggung jawab. Selain membahas pendidikan karakter, materi ini juga mengkaji makna pendidikan dari berbagai perspektif. Secara etimologis, pendidikan dipahami sebagai proses membimbing dan mengembangkan potensi manusia. Menurut para ahli, diantaranya seperti Langeveld, Crow and Crow, dan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan membantu peserta didik mencapai kedewasaan, kemandirian, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha yang sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik aspek spiritual, intelektual, sikap, maupun keterampilan. Materi ini menegaskan pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah yang meliputi pendekatan psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, dan juga antropologi. Setiap pendekatan menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran luas, tidak hanya dalam pengembangan individu, tetapi juga dalam pembentukan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan juga pembangunan bangsa. Melalui pendekatan sistem, pendidikan dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada bagian penutup materi ini, saya menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual dan juga moral. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek akademik tanpa pembentukan sifat, akan menghasilkan individu yang cerdas, tetapi belum tentu individu tersebut itu bijaksana. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mengintegrasikan pengajaran ilmu pengetahuan dengan penanaman nilai-nilai karakter. Dengan pendidikan yang seimbang antara ilmu dan juga sifat, diharapkan lahir generasi penerus bangsa yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, bermoral, bertanggung jawab, dan juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.